Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Promed 1 ingin memenuhi tugas proyek pengambilan keputusan manajerial dari dosen Ibu Viniati. Yuk ikut keseruan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Promed, Project Madam. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Revan Alvisia yang akan menemani podcast Anda kali ini. Jadi kita sudah kedatangan dua pengusaha muda asal Makassar. Nah, sebelum itu kalau boleh tahu Mas, namanya siapa sih dan Mas itu tuh bergerak di bidang apa bisnisnya? Ya, perkenalkan nama saya Fajar Rizky. Usaha saya bergerak di bidang makanan atau F&B ya, yang saya namakan Domami. Terima kasih. Bergerak di bidang makanan. Kalau Masnya, bisnisnya bergerak di bidang apa Mas? Perkenalkan nama saya Bagas Maesa Wicaksono. Perusahaan saya bergerak di bidang konveksi seperti jual baju-baju retail gitu. Perusahaan saya namakan Move Indonesia. Kalau bikin bisnis itu kan nggak mungkin nggak ada latar belakangan nih teman-teman. Nah, apa sih yang melatar belakangi kalian berdua ini tuh ngebuat bisnis ini? Ya, saya memiliki motivasi untuk meningkatkan pengetahuan ya sebenarnya dan keterampilan dalam berbisnis. Saya juga didukung oleh keluarga terdekat untuk membantu perintis usaha dari awal. Masnya gimana? Kalau dari saya sini memiliki keinginan mandiri baik secara finansial dan tidak tergantung pada pekerjaan konvensional. Keterlibatan kerjasama dan baik dengan anggota tim menjadi faktor paling penting dalam mendirikan mengembangkan bisnis mereka. Kalau dalam menjalankan bisnis itu kan nggak selamanya mulus nih. Nah, pasti ada tantangan-tantangan tersendirinya. Kalau boleh tahu nih, Mas, apa sih tantangan kalian berdua nih dalam menjalankan bisnis tersebut? Kalau tantangan yang saya alami sih waktu usaha itu restu kedua orang tua. Sebelum mendapatkan dukungan dari mereka, saya berusaha selama 2 tahun untuk mendapatkan restu mereka karena kedua orang tua saya ingin saya melanjutkan apa yang mereka alami di bidang bisnis usaha. Lalu tantangan yang kedua itu pada saat pandemi COVID-19 saya dihadapkan di suatu pilihan, saya harus mengurangi kuota pekerja atau anggota lain. Meskipun tidak ingin mengurangi beberapa anggota tim, pendapatan kami di Move Indonesia pada saat itu sedang menurun. Itu aja sih. Awalnya gimana supaya orang tua tuh setuju Anda mendirikan bisnis tersebut? Kalau dari saya sendiri sih, usahanya ya tentulah meyakinkan dengan bukan hanya sekedar omongan, tapi saya juga meyakinkan dengan usaha saya. 2 tahun juga bukan waktu yang sebentar, ya, dan saya terus berusaha, itu aja sih. Terima kasih Mas. Kalau dari Mas Fajar sendiri, apa sih tantangannya tuh dalam menjalankan bisnis? Ya, tantangan awal yang saya hadapi ya saat saya baru buka ya, pasti itu rendah lah. Maksudnya minat terhadap makanan saya dari customer sedikit. Lalu saya nggak menyerah sih. Maksudnya di situ saya terus mengembangkan resep produk saya untuk misalkan membuat bahan baku pemanis alami madu sehingga produk saya mulai banyak diminati dan bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Tantangan lain yang pernah saya hadapi adalah kurangnya anggota tim. Jadi saat perusahaan saya sudah mulai bertumbuh atau meningkat ya, saya kekurangan karyawan, itu sih. Kalau boleh tahu nih, kan setiap bisnis itu kan pasti ada konflik-konfliknya antar karyawan atau antar bos atau gimana. Nah, gimana sih proses kalian ngambil keputusan itu kalau misalkan perusahaan kalian nih lagi berkonflik gitu? Kalau dari perusahaan saya sih, pertama itu yang udah jelas itu diidentifikasi masalahnya yang dihadapi, lalu mencari alternatif seperti pilihan. Ketika ada di masalah tersebut, kita berbagi pemikiran, pandangan, serta pendapat. Lalu ketika sudah dapat beberapa pendapat, kita memilih jalan yang paling efisien dan paling ya diusahakan untuk bisa dicoba bila itu benar. Lalu ketika sudah dapat dari jalan tersebut dilaksanakan, namun ketika ya pendapat itu telah dilaksanakan, kita evaluasi lagi apakah emang benar-benar efisien, apakah benar-benar berjalan dengan lancar. Itu aja sih kalau dari saya.
Oh, berarti kalau perusahaan Move Indonesia itu kalau misalkan mau ngambil keputusan tuh banyak plannya. Jadi tinggal dipilih aja gimana plan yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Betul, Mas? Betul, betul, betul. Nah, kalau Mas Fajar sendiri gimana sih caranya nyelesain atau ngambil keputusan kalau perusahaan tuh berkonflik? Kalau saya pasti terbuka ya sama karyawan-karyawan saya karena yang pertama mungkin saya juga memberi masukan kepada mereka seperti tidak boleh mengkritik karyawan lain ketika menyampaikan ide-ide ya lalu bebas mengemukakan ide atau pendapat semakin kritis ya berarti kan semakin baik. Lalu makin besar jumlah ide-ide yang diperoleh, makin besar kemungkinan memperoleh penyelesaian yang baik. Dan diharapkan adanya kombinasi dan perbaikan ide sih. Sama seperti tadi evaluasi. Berarti lebih mendengarkan masukan-masukan dari para karyawannya. Terus kalau ingin merekrut nih, pastikan ada nih soft skill khusus yang pasti kayak saya cari keahlian ini nih gitu. Apa sih soft skill yang standar soft skill yang harus dimiliki dalam bisnis Mas Bagas ini? Oh, kalau dari perusahaan saya sih standarnya ya saling terbuka sama seperti perusahaan dari Mas Fajar. Memperluas interaksi, melakukan hubungan dengan orang lain maupun lingkungan sekitar dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi saat ketika perusahaan sedang susah, perusahaan tersebut bisa saling membantu. Dan kebetulan ya dari perusahaan saya ini tuh membuka seperti sharing people, mau sharing, lalu membantu postingan seperti di media sosial sekarang kayak Instagram, WA itu saling berbagi lah, kayak gitu aja sih. Kalau dari Mas Fajar sendiri, soft skill apa sih yang dibutuhkan untuk bisa bekerja di bisnisnya Mas Fajar sendiri? Ya yang pasti yang punya pengalaman di bidang F&B ya atau pernah punya pengalaman kerja di resto. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan kalau ada orang atau karyawan baru yang ingin belajar tapi tidak ada basic. Karena kan nanti kalau di perusahaan saya di perusahaan kami itu pasti kan ngadepin customer yang aneh-aneh, misalkan permintaan yang nggak masuk akal lah dari luar resep kita atau desain kita kan seperti apa. Makanya di sini juga saya juga nunjukin kemampuan saya untuk berhak menyatakan pendapat dirinya sendiri dan menolak melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan sesuai SOP di perusahaan kami. Lalu kemampuan interpersonal lain yang dimiliki oleh kami adalah memiliki sikap terbuka dan saya mampu menerima pendapat orang lain atau karyawan kami yang sering meminta pertimbangan dalam urusan pribadi maupun dalam urusan bisnis. Itu sih. Halo guys, balik lagi sama kita di podcast yang sama dengan host yang berbeda. Sebelumnya perkenalkan saya Siti Nurawaliyah dan di sebelah kanan saya ada Muhammad Ilyas. dan di sebelah kiri saya ada dan di paling ujung kiri saya ada. Oke, jadi saya mau nanya dulu nih ke Mas Bagas. Mas, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Nah, saya mau nanya apa yang mendorong Mas Bagas ini untuk memulai bisnis di daerah Makassar ini, Mas? Umumnya sih di sana ya pengusaha di sana memiliki keinginan untuk mandiri secara finansial, mengejar passion, memanfaatkan peluang yang ada di pasar lokal, terutama dengan meningkatnya tren bisnis online dan perubahan gaya hidup masyarakat. Itu aja sih. Oke. Jadi itu keinginan mandirinya Mas sendiri ya berarti ya. Oke, mungkin lanjut. Selanjutnya saya akan bertanya ke Mas Fajar. Gimana sih Mas peran teknologi dalam perkembangan bisnis pengusaha muda di Makassar itu? Ya, menurut saya peran teknologi itu sangat penting ya. Apalagi untuk membantu pengusaha muda untuk mempromosikan produk-produknya, terus menjangkau pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional sih. Tuh. Jadi seperti itu ya? Ya. Mas Fajar, saya mau nanya dong, gimana sih pengusaha muda di Makassar itu mengatasi masalah keuangan saat memulai usaha? Untuk mulai usaha, banyak pengusaha muda yang mengatasi masalah keuangannya ya di awal-awal. Mungkin untuk
orang tua yang punya harta yang cukup mungkin dibantu dari orang tuanya atau mencari pinjaman dari keluarga, atau mungkin bisa juga menggunakan tabungan pribadi. Tapi kalau emang ingin yang benar-benar dari nol mulai, mungkin meminjam ke lembaga keuangan mikro atau ke bank yang mendukung usaha kecil gitu sih. Itu menurut saya. Ya. Selanjutnya saya mau nanya ke Mas Bagas, bagaimana sih pengusaha muda di Makassar itu mengatasi persaingan di pasar yang semakin ketat? Kalau di sana sih umumnya di Makassar, yang pertama itu berfokus pada inovasi produk dan layanan. Banyak pengusaha di sana berfokus pada inovasi untuk membedakan produk atau layanan dengan pesaing lainnya. Lalu yang kedua itu ada pemasaran digital, penggunaan media sosial. Di sana juga menggunakan media sosial seperti TikTok Shop, Shopee dan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya itu ada fokus pada kualitas dan pelayanan, menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan menjadi prioritas buat kita. Sana umumnya sih seperti itu ya. Mungkin mau nambahin sih. Yang pertama ada adaptasi tren pasar ya. Memantau tren pasar dan perilaku konsumen untuk dapat beradaptasi dengan cepat. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, pengusaha muda dapat menyesuaikan strategi bisnis mereka agar tetap relevan nih. Yang kedua, ada pengembangan soft skill. Pengusaha muda juga berinvestasi dalam pengembangan soft skill ini, seperti keterampilan komunikasi dan negosiasi yang membantu mereka dalam membangun hubungan yang baik dengan pelanggan atau mitra bisnis. Itu sih. Oke nih Mas, pertanyaan terakhir. Apa sih yang mau kalian sampaikan nih untuk anak muda yang mau memulai usaha baru gitu nih kayak mas-mas ini nih? Mungkin dari Mas Bagas dulu Mas. Kalau pesan-pesan dari saya sih jangan pernah takut untuk mulai usaha di usia muda. Jangan pernah menyerah dengan sangat mudah. Perbanyak relasi ketika perusahaan ya saling membantu dengan perusahaan lain, keluar dari zaman. Itu aja sih. Oke, berarti kita itu jangan pernah menyerah ya berarti ya kalau dari Mas Bagas. Mungkin kalau dari Mas Fajar? Dari saya sih yang penting memiliki keberanian untuk mencoba hal yang baru ya. Dan mau untuk terus belajar, percaya diri, karena usaha besar selalu dimulai dari langkah yang kecil yang kita jalankan dengan konsisten. Itu sih. Berarti kalau dari Mas Fajar harus mencoba berani hal yang baru. Intinya konsisten, Intinya jangan gampang menyerah. Oh oke. Nah itu dia guys pesan-pesan dari dua pengusaha muda asal Makassar. Mungkin segitu aja kali ya tanya-tanya kita di podcast Promet. Terima kasih banyak Mas Fajar dan Mas Bagas atas waktunya. Oke guys, jadi itu dia pesan-pesan dari dua pengusaha muda ini nih yang asal Makassar. Mungkin kita tanya-tanya di podcast Promet ini cukup sampai di sini saja ya Mas. Mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi nih, ngobrol-ngobrol lagi ya kan. Apa sih kunci suksesnya dari kalian berdua? Oke guys, terima kasih banyak yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.